Ibu, tadi sudah izin sama Pak Penilik, kita manfaatin waktu ya, izin untuk eh, berbagi pengalaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah rehat, sehat jasad, sehat rohani, sehat dompet. Eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya, bersilaturahmi eh, di acara rapat dinas bulanan ya. Alhamdulillah tadi sudah berkoordinasi sama penilik, memanfaatkan waktu sebelum kegiatan rapat kedinasan dimulai. Mohon izin saya berdiri di sini untuk menyuguhkan satu bahan diskusi mungkin ya. Dan ini dengan niat tetap ya, walau bagaimanapun keadaan kita, untuk memberikan pengalaman, insya Allah mungkin masih ada mungkin di pribadi saya gitu ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa ini tidak ada unsur untuk menggiring opini agar ibu melakukan apa yang saya sampaikan. Jadi ini hanya sebagai bahan berpikir, dan mudah-mudahan yang saya suguhkan ini bisa memicu ide-ide kreatif ibu sebagai pimpinan lembaga untuk terus melakukan sebuah inovasi. Gitu Bu ya? Deal Bu? Jadi tidak ada unsur paksaan gitu ya. Ini hanya niat saya, pasti udah kebayang ya, sambil nunggu kumpul teman-teman, ada waktu kurang lebih 1 jam ya. Sekarang udah habis setengah jam gitu Bu. Yang ingin kami bagikan hari ini kepada ibu-ibu semuanya adalah, sekarang kan kita sedang mempersiapkan untuk memberikan laporan capaian perkembangan ya, atau yang disebut dengan rapot. Ada yang sudah ngetik, ada yang ngagudrud manual gitu ya. Yang ingin kami sampaikan dari lembaga kami berkaitan erat dengan hal itu. Secara teori, saya mencoba membuka ingatan Bapak Ibu, yang namanya capaian perkembangan dilaporkan harus didukung dengan data yang valid. Asal itu tidak boleh. Karena ketika kita memberikan laporan yang tidak valid, tidak didukung oleh data-data dan fakta, kita memberikan bualan kepada orang tua siswa. Dan itu sangat kita hindari ya. Data dibaca Pak. Masalah dibaca dan tidaknya laporan kita yang buat oleh orang tua itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah memberikan laporan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bu ya. Selanjutnya, dalam pendidikan ada 3 asesmen ya. Kalau ibu dulu pernah kuliah, ingat masalah penilaian itu ada 3 hal yang mirip-mirip tapi beda. Yang pertama disebut measurement, pengukuran. Yang kedua adalah penilaian atau evaluasi. Dan yang terakhir adalah assessment, gitu ya. Pengukuran itu sesuatu yang bisa diukur, misalkan tinggi badan, gitu ya. Kalau misalkan untuk anak SD gampang ya ngukurnya, soalnya 10, anak bisa jawab 5, berarti perkembangannya 5, seperti itu. Itu belum cukup untuk kita berikan laporan. Karena ketika kita memberikan nilai 5 kepada siswa, jangan sampai siswa merasa terjas dirinya dia tidak berkembang. Jadi dalam memberikan informasi ini juga kita harus hati-hati. Jangan sampai ketika perkembangannya 5, kita sampaikan nilai 5, apalagi oleh kita dibuat semacam labeling bahwa kamu itu tidak berfaedah. Orang lain dapat nilai 10, kamu 5. Mana sih tanggung jawab kamu sebagai pelajar?
Kalau sudah dibumbui hal-hal semacam itu pasti akan membekas dalam sanubari si siswa bahwa dia tidak memiliki potensi. Itu yang harus kita. Tapi bagaimana caranya agar si murid tidak down gitu. Oh berarti diteken nilainya, bahaya juga. Ya, ketika kita membuat anak senang, orang tua senang, yang tadi perkembangannya 5 kita sampaikan 7,5. Itu bahaya juga kepada perkembangan. Artinya kita memberikan data-data yang tidak valid. Jadi bagaimana? Ada yang namanya assessment. Makanya di PAUD sekarang polanya bukan penilaian, tidak dengan angka. Tapi bolehkah kita memberikan penilaian dengan angka? Menurut saya pribadi, sekali lagi menurut pribadi saya, itu boleh. Asal tidak melanggar aspek-aspek perkembangan anak dan aspek-aspek dasar daripada asesmen. Salah satunya adalah objektivitas. Seperti itu. Selanjutnya, dari 3 hal yang tadi kita simpulkan asesmen. Jadi asesmen teh aya anakan, measurement dan penilaian gitu judulnya ya. Jadi ketika kita punya data, itu kita harus pertimbangkan kembali sehingga menjadikan sebuah asesmen. Asesmen ada 3 Bu ya, masih ingat mungkin ya. Yang pertama adalah asesmen awal. Atau disebutnya dulu-dulu asesmen diagnostik. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Formatif ya. Yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah pemantauan, pengumpulan data kita sebagai guru terhadap perkembangan siswa saat siswa belajar. Misalkan ibu telah menentukan capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal Allah sebagai pencipta. Ibu pasihkeun pelajaran eta teh. Ternyata ibu menemukan dari 10 murid ibu ada 7 yang belum bisa. Nah, itu merupakan asesmen formatif. Saat ibu memberikan pembelajaran, ibu mendapatkan data perkembangan anak, itulah disebut asesmen formatif. Kalau di SD seperti apa? Di SMP. Pembelajaran harian. Saat guru menjelaskan matematika, ada yang mengerti berapa orang, yang belum mengerti berapa orang, itu asesmen formatif. Digunakan untuk apa? Untuk mengevaluasi. Misalkan dari 10 tadi, baru 3, 7 belum tahu pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibu dan bapak harus merencanakan pembelajaran agar capaian itu bisa diraih oleh peserta didik. Ibu refleksikan, oh mungkin caranya kurang menarik. Ibu hanya memberikan kertas tulisan kaligrafi, tidak ada kalimat pemantik, tidak ada video, tidak ada kegiatan kunjungan, yang jelas-jelas itu adalah ciptaan Tuhan. Itu evaluasi. Jadi asesmen apa Bu yang kedua teh? Formatif. Yang ketiga adalah asesmen sumatif di akhir. Nah, kalau sekarang kan SD sedang ulangan UTS dan sebagainya. Kalau kita mungkin dulu apanya? Ulangan triwulan dan sebagainya. Itu adalah asesmen yang dilakukan di akhir. Dan itu ya sebagai sebagai bukti bahwa hasil kinerja kita itu akan terukur. Ingat Bu ya, hasil asesmen digunakan bukan untuk siswa dan orang tua, tapi digunakan oleh kita sebagai guru. Ketika kita sudah dapat asesmen sumatif di akhir, dari 10 siswa yang ada di kelas ibu, 7 bisa, 3 belum bisa, itu yang jadi PR. Kenapa yang 3 belum bisa? Evaluasi, oh carana misalkan abdi boring, di kelas wae, masihan LKS wae, tara ngagunakeun misalkan siki-sikian anu aya kanggo pembelajaran numerasi dan sebagainya. Itu evaluasi oleh Ibu. Nah, yang akan saya bagikan hari ini adalah pengalaman lembaga kami dalam hal melakukan asesmen sumatif. Sudah 7 hari ke belakang, lembaga kami melakukan asesmen sumatif. Caranya seperti apa? Ini bisa Ibu lakukan 2 alternatif. Yang pertama, Ibu bisa lakukan di sekolah.
dan ibu bisa lakukan home visit. Tapi yang jelas, sebelum ibu melakukan asesmen, ibu harus punya instrumennya. Waalaikumsalam. Pak Haji, izin Haji. Ya. Jadi, sebelum kita melakukan asesmen sumatif, ini peringatan dulu ya. Jadi ini tadi tidak ada unsur untuk menggiring ibu melakukan apa yang saya lakukan. Gitu ya. Ini hanya berbagi pengalaman kami di sekolah kami yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan tadi ada bahan pemikiran ibu. Secara teori tadi sudah disampaikan bahwa asesmen itu harus objektif, harus valid, dan harus bisa dipertanggungjawabkan atau reviewable kepada orang tua siswa. Ibu jangan ngarang bebas ketika ngisi rapot dan sebagainya. Harus didukung dengan data-data. Tadi, asesmen sumatif yang saya lakukan bisa dua alternatif. Bisa dilakukan di mana, Bu? Di sekolah dan bisa dilakukan ke rumah. Kalau di sekolah, ibu jadwalkan. Misalkan dari jam 8 sampai jam setengah 9 si A. Panggil si anak. Satu orang. Berbeda dengan asesmen sumatif SD. Yang bisa dilakukan secara berbarengan pada waktu dan tempat yang sama. Pengalaman kita kan ulangan ya. Sekarang ulangan, kasih nomor peserta kamu duduk di meja nomor ini. Pernah kebagian dulu ibu pengalaman duduk sama perempuan atau sama laki-laki? Karena berdasarkan absen kan pengalaman orang baheula gitunya. Ayeuna mah sigana teh budak orang teh tidak terkesan dengan hal itu. Jadwal ulangan saja tidak familiar bagi mereka. Mudah-mudahan ya kita di PAUD itu harus terstruktur, jangan asal gitu Bu ya. Jadi tadi kalau ibu lakukan di sekolah, lakukan secara individu. Target misalkan satu hari 4 siswa. Kalau ibu punya anak 40 berarti 10 hari. Ibu harus standby. Dan ini cocok dilakukan oleh kepala sekolah, jangan oleh guru penilaiannya. Karena guru juga harus dapat data hasil belajar guru dengan siswa sejauh mana. Ketika kita melakukan asesmen dengan siswa sebagai kepala sekolah, kan yang hadirin kepala sekolah, hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti kinerja guru kita benar. Seperti itu. Tapi misalkan anak kita masih banyak yang belum tahu, capaian-capaian sudah ditargetkan, diajar tahun ajaran baru tidak berhasil. Berarti kita punya kewajiban untuk menyampaikan, refleksikan, yuk ada yang salah nih guru-guru. Kenapa? Ini hasil asesmen saya, begini-begini. Target kita anak mengenal angka 1-5, dari 10 baru 3 yang tahu angka. Ini bagaimana? Di semester 2. Seperti itu Bu ya. Jadi yang pertama siapkan instrumen, yang kedua siapkan jadwalnya. Kalau di rumah, ibu harus menyiapkan waktu ibu untuk bergerilya. Tapi ada poin plusnya, kita akan melihat bagaimana situasi keluarga siswa kita. Oh ini ayahnya. Kita akan tahu bahwa anak ini tinggal dengan neneknya, orang tuanya punya masalah, ayah dan ibunya cerai, ayahnya tidak bertanggung jawab, itu saya temukan data ketika berkunjung ke rumah. Oh ini mah anaknya teh anak pertama, suaminya tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Jadi aspek sosial peserta didik kita akan punya data seperti itu. Jadi kita tidak, dari ekonomi, dari segi rumah udah kelihatan. Oh ini orang tua yang mampu, oh ini orang tua yang di bawah, oh ini orang tua yang tengah-tengah. Itu manfaat dari silaturahmi untuk kunjungan rumah. Cuma masalahnya, ibu harus siapkan mental ibu. Apalagi cuaca sekarang sedang hujan. Seperti itu ya. Dan harus juga siapin segala sesuatunya. Saya dulu pernah disangka hoyong disuguhan oleh si yang punya orang tua rumah. Itu, wah eta mah cenah sakola teh hoyong disugumakeun ku orang tua. Kita buktikan kita datang ke rumah tidak hanya datang. Kita sudah punya program yang sudah terstruktur. Dan ada manfaatnya bagi orang tua. Di awal itu bisa dikikis. Alhamdulillah sekarang tidak ada yang komen. Justru mereka menantikan. Bahkan kemarin ada orang tua yang mengusulkan, Pak bagaimana kalau kegiatan seperti ini dilakukan setiap bulan. Saya sampaikan, maaf Bapak masih bisa dilakukan oleh kami baru 1 semester, 1 kali. Seperti itu. Gitu ya. Insya Allah udah pada datang.
Nanti di akhir pertemuan kita lanjut. Instrumennya seperti apa? Ini saya bawa contohnya. Ini bisa nanti disebar oleh ibu-ibu, bisa difoto, bisa diadopsi. Jadi ibu ketika melakukan asesmen sumatif, ibu harus punya jadwal. Hari Senin, saya itu kunjungannya mulai hari Rabu kemarin ya. Hari Rabu kemarin tanggal 4 Desember. Disampaikan jam 2 sore, jam 3 sore, jam 4 sore, dan jam 5 sore. Jadi alokasi setiap siswa adalah 1 jam. Ini jadwal disampaikan dulu ke orang tua. Kalau jadwal ini kita sampaikan di orang tua, misalkan orang tua ada kegiatan, bisa dirotasi. Itu sering terjadi. Seperti itu ya. Ini jadwal. Ibu juga wayahna kedah leukeun ngadamel jadwal heula. Di PDF-keun, dikirimkeun. Pami ibu masih manual, ininya dibagikan. Misalkan orang tua teu ngarti PDF, teu bisa muka jadwal, ieuna difotokopi bagikan seperti itu ya. Selanjutnya, ibu juga harus menyiapkan ini instrumennya, jangan asal. Apa yang akan ibu observasi? Ya. Ini banyak pilihannya, bisa berdasarkan CP, bisa berdasarkan 6 pondasi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, bisa kurikulum khas sekolah ibu. Pilihannya banyak. Saya sudah melakukan berbagai panduan. Yang pertama dari CP. Ternyata masih kurang maksimal. Karena itu akan dilaporkan di rapot, nanti itu bagian guru. Oh, 6 pondasi yang kemarin, PAUD transisi, itu juga ada di CP. Sehingga kami diskusikan, yang kami akan observasi, bahasa orang nama simpel merek dites gitunya, kami panduannya adalah kurikulum khas sekolah kami. Seperti ini. Yang pertama, ini di luar ya, jadi ini kurikulum merdeka boleh masuk kurikulum lokal kita. Yang pertama adalah ada 5 pelajaran, kalau bahasa SD-nya ya. Yang pertama adalah hafalan bacaan sholat. Kita tentukan di sini. Mulai dari niat dan iftitah, Al-Fatihah, ruku, itidal, sujud sampai atahiyatul akhir. Di sini yang kedua pelajarannya adalah hafalan surat pendek, 4 surat. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Hab. Yang ketiganya adalah kemampuan membaca awal. Ini Ibu. Kok Pak Calim diajar baca? Diajar lah. Karena nggak melanggar. Kan numerasi, literasi. Cuma di sini harus jelas ukurannya. Ada 4 kategori. Yang pertama yang saya cek itu adalah mengenal huruf abjad secara acak. Jadi lain sina nyanyi. Ya. Bagaimana metodenya nanti disampaikan. Yang kedua adalah mengenal suku kata 2 huruf digabung-digabung. Jadi ada fase-fasenya. Yang ketiga adalah mengenal kata sederhana. Misalkan BU, KU, apakah anak bisa membaca buku dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah huruf hijaiyah, karena kita kan sekolah Islam, seperti itu ya. Yang kelima adalah menghitung. Menghitung juga ada 3 kategori. Yang pertama mengenal angka secara simbol. Kelompok A ditanya angka 1 sampai angka 10. Kelompok B ditanya angka 1 sampai angka 14. Diacak kartuna. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah penjumlahan sederhana. Orang nanya, ari hiji tambah hiji sabaraha ujang gitu. Pami murang kali tiasa berarti udah tercapai. Nggak harus kita bikin soal LKS bagikan terus ngisi. Kan aspeknya bukan ada tulisannya. Paham nggak konsep penjumlahannya? Dan pengurangannya. Kita tanya 5 diambil 1 berapa anak? Gitu. Kalau anak bisa menjawab berarti anak sudah tercapai. Kalau belum, evaluasi dengan guru-guru. Ini kenapa nih anak-anak kita masih belum mengerti pengurangan? Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah menulis. Format menulis sudah disiapkan Bu di belakangnya. Jadi Ibu wayahna alokasikan dana BOP untuk membuat seperti ini. Print. Makanya Ibu udah sekarang kalau punya ini saran ya. Kalau dapat bantuan BOP beli printan sendiri. Beli laptop sendiri. Tidak usah ke fotokopi. Kita bisa print seperti ini. Seperti itu Bu ya. Ibu mau dimulai? Oh enggak ya. Selanjutnya ini ya Bu ya. Jadi untuk pedoman ini Bu, Ibu bisa menentukan dari berbagai sumber. Bisa ada berdasarkan apa tadi Bu? Capaian pembelajaran. Bisa berdasarkan 6 pondasi PAUD transisi. Atau bisa berdasarkan karakteristik sekolah Ibu.
Dan pastikan apa-apa yang ibu tanya ke anak sudah diajarkan sejak awal tahun ajaran. Jangan sampai ibu nanya kul huwallahu ahad budak teu diajarkeun. Tah eta yang salah itu. Yang saya tanya ke anak yang berjumlah 19 ini sudah diajarkan sejak awal tahun ajaran di bulan Juli pertama masuk. Jadi terukur, jangan sampai kita nanya A yang diajarkan Z. Budak pasti mau bisa. Keheu teu Bu, pami ulangan tidak sesuai dengan apa yang kita hafalkan. Jadikan pengalaman keheu urang harita, jangan sampai dirasakan oleh peserta didik kita. Besok ulangan, nah ya mama, bapak bade sumping ka bumi. Anak-anak tuh siap sholat, tadi ditanya lain sholat. Nah harus nyambung ya. Jadi apa-apa yang ibu telah tentukan itu sudah menjadi program sekolah ibu. Seperti itu. Ditambah ada simbol Bu. Ada 4 bunga. Yang pertama ini ada bunga yang baru kuncup. Kalau dulunya adalah belum berkembang. Ya. Selanjutnya adalah rada nengtet dan nongtot. Ini mulai berkembang. Yang ketiganya adalah sudah mulai kuncup bunga tapi bunganya tidak mekar. Berarti ini berkembang sesuai harapan. Dan yang terakhir sudah mekar, berarti berkembang sesuai, sangat baik. Ini ganti dengan simbol. Seperti ini ya. Lalu bagaimana? Ibu harus tahu ukuran matematika. Orang kudu pinter kade bunya. Ibu ada nilai maksimal sabaraha. Nilai maksimal yang kita berikan ke siswa berapa? Bisa ukuran 10, bisa ukuran 100. 11 dari 100 dan 5 dari 10 besaran mana? 5. Makanya Prabowo diprankkan dulu oleh Pak Anies ya. Masih ingat waktu debat? Pak Prabowo nilai pertahanannya 11 dari 100. Berarti itu adalah 1,1 dari 10. Lebih baik 5, seperti itu. Kita harus punya pemikiran seperti itu. Berarti nilai 100 lah, biar cepat. Jadi ini adalah nilai 100 di sini. Ini ada 4 kategori, berarti setiap kategori berapa skornya? Dari mana? Oke, itu harus punya oleh ibu. Berarti batasan belum berkembang dari 0 sampai 25. Batasan yang dikatakan adalah mulai berkembang dari 26 sampai 50. Batasan BSH adalah dari 51 sampai BSB, berarti intervalnya dari seperti itu. Paham sampai sini Bu? Boleh enggak dikasih angka? Menurut saya boleh, biar terukur da orang tua mah teu ngarti teu ku angka teh. Tapi orang masih ke angka teh kudu objektif. Contoh Bu, tadi saya sampaikan di membaca anak mengenal huruf abjad secara acak. Ibu wayahna kedah leukeun. Ibu teh datang ka bumi teh ulah lengo, komo nyiapkeun kantong kosong ambe dibekelan, ulah. Urang nyiapkeun nu kieu, kan rek nanya, siapkeun carana kumaha? Yuk kita bermain. Pak Guru akan memperlihatkan kartu ke kamu, kamu jawab kalau bisa. Kalau enggak bisa, jangan pusing-pusing bilang enggak bisa. Kita sudah mengajarkan konsep kejujuran kepada anak. Ketika anak enggak bisa, jangan diancam. Awas. Jangan malu sekolah kita. Ini ada 26 kartu, kamu harus semua bisa menjawab. Ulah, budak teh horor. Ya. Ka orang tua sama meh sumping, sama meh ngerjakeun urang kieu di sakola di sebumi. Sampaikeun heula ka orang tua teh, ibu engke teh bakal katilei angkana pami murang kali ibu tiasa nebak 20 genep, berarti skornya gimana biar jadi 100. Yang bisa dibagi jumlah yang ditanya kali 100. 100 itu kalau 26 kartu semuanya bisa dijawab oleh siswa. 26 dibagi 26 kan 1 kali 100 berarti nilainya 100. Tah pami murang kali tiasa neguh sadayana kartu, berarti kita boleh nggak ngasih angka 100? Boleh, dah jelas. Ya.
Maka tulis di sini. Tadi angka 100 interval ada di mana, Bu? Berkembang sangat. Tulis di dia 100. Teu naon cek abdi mah sakali deui. Sahur abdi. Ya, sahur abdi. Pak kan ayeuna mah teh teu aya angka-angkaan. Teu aya teh lamun asal mere angka. Ah ieu mah budak teh geulis 100. Ah ieu mah budak teh camerong misalkan caludi 70. Itu tidak objektif, tidak terukur. Pak, bagaimana kalau anaknya bisa menjawab 20? Skornya berapa, Bu? Coba buka di HP. Kalkulator berapa tuh? 20 dibagi 2 genep kali 100. Sabaraha skorna teh? Sabaraha, Bu? 76,9. Tah, 70 disimpan di mana, Cik? 76. Kadek 70 genep intervalnya ada di nomor 3. Kan tadi 76 sampai maaf. Ini berapa ya? 51 sampai 75. Berarti udah masuk ke sini, berkembang sangat baik. Cuma skornya skor kecil. Ibu pernah dengar waktu akreditasi B-nya B min, pernah? B-nya B, misalkan kan interval. Sakola orang teh nilainya B, kade ulah bungaku B-na, B-na sabaraha skorna. Bisa jadi 7 genep, beda hiji jeung ieu kan bisa jadi. Ya. Seperti itu ya. Sampai sini Ibu paham? Ibu tidak akan salah paham nanti Ibu. Kalau Ibu mau melakukan seperti itu, lakukan juga untuk huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 30. Berarti ngitungnya yang benar dijawab dibagi 30 dikali 100. Pak, bagaimana yang 2 huruf? Yang 2 huruf kita siapkan juga kartu seperti ini. Cuma ini biar kita hemat waktu, permainan. Nih, Pak Guru punya kartu, ambil. Yang kamu ambil, kamu harus baca. Kalau kamu bisa membacanya, skornya bakal bagus. Kayak gitu, ambil 5 budak teh. Ayo sekarang. Kade orang ulah maksimal teh, misalnya ini bahasa harus ji. Enggak seperfect itu. Anak itu kan ada yang mengejahnya, ada yang bisa baca langsung. Misalkan, ini baca apa? Ji, oh keren. Anak ngahulang, coba ini huruf apa? J, ini huruf apa? I. J, I, cik orang teh. Ji, itu sudah dianggap bisa oleh kita. Kalau 5, betulnya 4, skornya berapa? Jadi 80. Bobotnya satu kartu 20. Wah, anak itu semangat, Bu. Dah hoyong 100. Ketika anak salah satu, kurang upahan, tenang. 6 bulan ke depan, Pak Guru akan main lagi ke sini, pasti kamu bisa. Kayak gitu. Jadi enak. Kita tidak terjas seperti itu ya. Dan yang 4 hurufnya juga kita siapkan seperti ini. Kartu. Ingat, kata-kata ini sudah diajarkan di buku yang kita diajarkan ke anak. Makanya buku Hayu Maca itu jadi pedoman. Ini kata-kata yang ada di Hayu Maca yang di anak pelajari. Di jilid 2. Seperti itu. Jadi terintegrasi dengan bacalah yang kita ajarkan, dengan ikro yang kita ajarkan. Bagaimana kalau sholat? Kita suruh anak praktek sholat. 1 rakaat dengan bacaannya. Karena di sekolah diajarkan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti Ibu jumlahkan nilai rata-ratanya. Ini ada 19. Misalkan skor anak 1.500. 1.500 bagi 19. Nanti akan ada rata-ratanya. Ini Ibu tulis. Ya, saya mau ditulis. Pasihkeun pas orang di bumi orang tua teta Ibu. Iya hasilnya. Ulah reuas nembe 30% tah perkembangan teh ulah nembe 35%. Nah ulah perkembangannya baru 35%. Ini yang sudah bagusnya, ini yang belum. Sampaikan ke orang tua. Terus kita juga harus punya data rekap seperti ini. Ya, ieu kan dibagikan. Lamun ieu dicanda ka orang tua, urang moal gaduh data kanggo guru kan. Urang wayahna leukeunan deui, labetkeun ka dieu heula nilai-nilaina. Rata-ratana. Ini ada 3 rombel. 3 rombel. Jadi kita juga siapkan 3 rombel seperti ini. Jadi kita tahu dari rombel ini yang bagusnya siapa, yang kurang bagusnya siapa. Dan yang terakhir, Bu, kalau Ibu masuk rumah, Ibu emang nggak harus ya.
Teu aya nu kieu oge orang tua teh bungaheun pisan. Bungaheun pisan. Da katinggal budakna salat terus babaca anak ka kuping. Aya nu hampir terharu lah teu nyangka gitu nya murang kalina tiasa babacaan salat. Tah tos beres pasihan hadiah. Terserah ibu. Kalau saya mah ini karena produk sendiri bikin puzzle. Sudah ada tulisan di sini asesmen sumatif tahun ajaran berapa biar ada keren sekolah kita. Di sini juga ini marketing ala-ala sederhana tapi tidak bermodal. Ini kan sudah ada logo sekolah kita cetak berwarna, ada akreditasi, izin operasional. Kan ini akan mengangkat daya jual. Kan tetangga sok karepot eta saha eta motor saha eta Pak guruna si anu nuju naon eta teh nuju ngetes naon. Kita bakal hasilnya mana pas cek orang tua teh iya hasilnya kan bakal ka reret ieu nya sakola urang teh. Oh seperti itu. Gitu Bu ya. Kasih ini ke si anak. Ini hadiah dari Pak Guru. Kasih. Wah, murang kali bungaheun. Seperti itu mungkin alhamdulillah sudah tuntas. Itu yang bisa kami berikan kepada teman-teman semuanya dengan satu tujuan. Saya berharap sekali lagi apa yang saya suguhkan tidak bermaksud untuk ibu telan mentah-mentah. Saya tadi sudah memberikan warning aba-abanya, sudah memberikan rambu-rambunya, ada angka, tapi jelas dasarnya. Jangan sampai ibu latah, abi rek nurutan pacalim, nyiun LKS, 3 SD dibagikan ke budak. Konsepnya tidak seperti itu. Sudah jelas beda sekali. Kalau ibu mau dilakukan di sekolah, panggil anak seorang-seorang. Nanti hasil akhirnya ibu diskusikan dengan guru-guru. Guru kelompok A, nih hasil anak ibu teh, anu apal hurufna sabara urang, persentase. Nih yang sudah bacaan sholatnya berapa orang. Dan ingat Bu, yang kita tanyakan ini target selama 2 tahun. Jadi logikanya ketika anak baru masuk di kelompok A, pasti perkembangannya 30, 40 gitu. Akan jelas progresnya. Angkatnya tahun hareup teh ditanyakeun teh ieu deui teu nu sanes. Da ieu targetan lulusan asido teh kedah baca bacaan salat, kedah tiasa surat Anas dugi ka Al-Lahab, tiasa maca 4 huruf, itu targetnya seperti itu. Jadi sudah. Jadi engke teh bakal terukur. Ulah dihina si orang tua. Makana ucu budak teh 4 tahun, ulah nyowe HP, ulah kitu. Da moal raos seorang tua. Pasihkeun we ieu jalujur. Nya Pak Guru abi teh rumaos tarapan hatoskeun murang kali kitu langsung. Seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita wujudkan layanan FAUD kita yang berkualitas. Walaupun Cilawu ya daerah pegunungan, tapi hayu orang semangatnya baik itu TK dan Kober untuk sama-sama melakukan sebuah inovasi agar sekolah kita berapapun jumlah siswanya udah jangan mikirin ada yang lari ke sekolah itu, sekolah mana, kita fokus murid yang Allah gerakan hatinya ke sekolah kita amanah itu harus dijaga dan ditunaikan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan para siswa PAUD di Cilawu ini menjadi siswa-siswa yang berkualitas, baik itu sekolah di Garut kemana kan gitu, itu siswa kita gitu ya. Itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.